حمل فتوى وصاحبته وروي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى حجة الإسلام بحامد محمد الغزالي وأنصارهم وفورهم وإلى مشايخنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكاثر مثباتهم ويغير حسناتهم ويغفرنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahid al-fardhu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tulal amat, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sampai saat ini sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, puasa kita, berbagai amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan kita Hadratul Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman khairiyah sampai saat ini. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan muhadarah kita yaitu kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah kita akan memasuki nasihat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati wa ulumi fid dharain amin. Ayyuhal waladu, wahai seorang anak, wahai anakku. An-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. An-nasihah sahlatun, memberikan nasihat itu mudah. Wal mushkil qabuluha, dan yang sulit itu adalah menerima nasihat. Ini adalah umumnya sifat manusia. Bahkan kata Imam Ghazali juga, Imam Ghazali yang mengatakan memang memberi nasihat itu mudah, tapi yang sulit bagi kita itu adalah menerima nasihat. Makanya tuh kalau kita sebagai murid terus kita mempunyai guru, kalau seorang guru menasihati kita maka terima nasihatnya. Kita buka hati kita jikalau guru itu memberikan nasihat kepada kita. Memang nasihat itu sebenarnya dia itu bisa diterima oleh seorang jikalau memiliki siasat. Kenapa? Karena kalau guru ke murid itu memang pasti sudah bakalan diterima. Akan tapi kalau misalkan nih teman sebaya kita, misalkan nih Nazril nasihatin ke Radit, Dit, kalau ngaji pakai peci, lah soalim lu gitu kan. Nah iya, makanya tuh kalau kita sama teman itu kalau bisa ini negor itu pakai siasat, misalkan nih, oh iya kalau ngaji tuh harus pakai peci ya, lupa nih tuh. Ngaji tuh jangan nyender. Iya, ngaji jangan nyender kan, kakinya kayak derim gitu. Nah bahkan ada dikisahkan Sayyidina Hasan dan Husain waktu itu saat Sayyidina Hasan dan Husain ingin sholat lalu beliau duduk, dan lalu di situ ada seorang kakek-kakek yang mana ia ini wudu, cuma wudunya itu kagak sesuai tertib. Yang mana kan rukun wudu itu yang keenam tertib, kalau nggak tertib maka wudunya tidak sah. Nah lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini memberikan siasat nih untuk memberikan nasihat kepada seseorang kakek-kakek tersebut. Ini kan kalau kayak kakek diberi nasihat sama orang yang lebih muda, kemungkinan besar tidak bakal diterima. Nah, akhirnya nih Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini membuat siasat. Jadi Sayyidina Hasan ini bilang kepada Sayyidina Husain itu yang wudu, cuma wudunya itu sama kayak kakek-kakek tersebut yang gak tertib. Nah akhirnya pas Sayyidina Husain wudu, nah wudunya itu nggak tertib. Akhirnya
Sayyidina Hasan nenggol Sayyidina Husain, padahal tujuannya untuk menasehati seorang kakek-kakek yang mana wudunya itu tidak tertib, yang salah. Nah, lalu akhirnya Sayyidina Hasan menasehati adiknya Sayyidina Husain, wahai Husain, wudu itu harus tertib. Begini caranya, pertama itu niat, kedua membasuh muka. Nah, lalu akhirnya tuh seorang kakek-kakek tersebut lihat, oh iya ini tadi wudu gue yang tadi kagak sah. Nah, akhirnya itu kakek-kakek tersebut tersentuh hatinya, akhirnya kakek tersebut mengulang dengan wudu yang benar, dengan wudu secara tertib. Tapi ini ada tips juga nih. Kalau misalkan nih Nazil pengen nasihatin jagat, misalkan nih, wah jagat ikan lima, tapi ada satu tips dari guru kita. Kalau misalkan Nazil nasihatnya itu pengen diterima, maka nasihatin orang yang kenyang. Nah, contohnya nih, misalkan nih Nazil pengen nasihatin ke jagat, nanti jangan ngomong mulu kalau boleh gitu. Tapi Nazil tengah siasat, jagat ikut ani yuk kemana, makan, asik makan di mana? Di Mama Adil gitu kan minimal. Terus akhirnya, terus pas jagat udah mulai kenyang, kan kalau orang lapar apa? Dikasih nasihat kan, ada kemungkinan bakalan marah kan. Tetapi kalau orang kenyang kan udah kenyang, dia tuh udah keisi perutnya. Males tapi dah. Nah, terus akhirnya bilang nih Nazil ke jagat, aneh pengen ngasih nasihat, nanti mau kan terima, tapi kalau nanti nggak mau juga nggak apa-apa gitu kata Nazil. Terus kata jagat, iya nggak apa-apa Bang Nazil gitu kan katanya. Nah, terus akhirnya yakin nih nggak bakal marah. Iya nggak bakal marah kata jagat. Nah, baru tuh kasih nasihat. Itu diantara tips untuk biar nasihat kita diterima. Kenapa? Karena umumnya manusia itu kalau kita nih ngeberi nasihat itu pasti nggak bakal diterima. Emang itu sudah sifat dasar manusia. Di annaha fi madakin muttabi'il hawa marwa. Kenapa? Karena nasihat itu terasa pahit, sulit untuk diterima oleh siapa? Oleh orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Kenapa? Karena di hati mereka itu berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicintai di dalam hati-hati mereka. Wa 'alal khusus, dan secara khusus dan yang terlebih khusus liman kana talibal ilmi ar-rasmi wa mustaqilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Dan terkhusus untuk orang menuntut ilmu yang resmi secara formalitas, maksudnya seorang penuntut ilmu yang di sekolah-sekolah, yang di kuliah-kuliah kan umumnya itu kan kalau orang kuliah nyarinya apa? Titel kan, SPD, SAG tuh banyak deh, LC, lulusan condet kan. Wa mustaqilan fi fadlin nafsi, dan menyibukkan di dalam keunggulan diri pribadinya. Tuh kalau orang sekolahnya secara formalitas, kuliah itu pasti umumnya untuk mencari keunggulan dirinya pribadi. Wa mana kibitu, dan gelar-gelar dunia tuh gelar-gelar yang dia cari, padahal niatnya itu tidak untuk akhirat. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad. Nah, dia ini menyangka bahwasanya ilmu semata, agak ada nggak pakai diamal gitu. Lahu sayakun najatuhu, yang mana ilmu tersebut bisa menjadi keselamatan baginya. Jadi menurut orang ini ilmu aja bisa memberikan manfaat untuknya. Wa khulasuhu fihi, dan menjadi penolong untuknya. Wa annahu mustaqnin anil amal. Nah, dan orang yang tadi tersebut itu tidak membutuhkan pada amal. Jadi menurutnya itu ilmu kalau nggak diamalin itu udah cukup dah buat keselamatan dia nanti di hari kiamat. Padahal sebenarnya itu ilmu itu butuh pada amal. Kenapa? Karena ilmu itu sejatinya harus dengan amal. Bahkan tuh kalau kata Imam Haddad, ilmu itu bahkan bisa menjadi musuh bagi kita. Sampai kapan? Sampai kita mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu tersebut, maka insya Allah ilmu akan menjadi pembela bagi kita. Wahada i'tiqadul falasifah. Dan keyakinan ini nih, keyakinan ilmu semata yang bisa menjadi keselamatan bagi kita itu adalah keyakinan para ahli filsafat. Subhanallahil azim.
La ya'lamu hadzal maghrur annahu hina hasala ilmi. Dan orang yang tertipu orang yang tertipu ini nama tidak tahu bahwasanya ketika sampainya ilmu, jikalau ia tidak mengamalkan illam ya'mal bih, jikalau ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, takunu al-hujjatu alaihi aqada, maka akan menjadi dalil yang sangat kuat baginya, akan menjadi untuk menghujat ia pada hari kiamat. Aqada yang sangat kuat. Di sini makanya isim tafdil yang sangat kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Manusia yang paling berat, yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah siapa? Adalah orang alim. Jadi manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang alim. Orang alim yang kayak gimana? Orang alim yang la yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Orang alim yang tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada ilmunya. Bahkan ciri ilmu yang tidak manfaat diantaranya adalah ilmu itu tidak kita kasih kepada orang lain, tidak kita ceritakan kepada orang lain, tidak kita berbagi sharing pada yang lain. Dan juga diantara juga kalau ilmu tidak manfaat adalah kita tidak mengamalkannya. Bahkan di terakhir diceritakan di dalam kitab ini, wariya annal Junaid qaddasallahu sirra, bahwasanya diceritakan bahwasanya Imam Junaid qaddasallahu sirra, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan sirnya. Ru'ya fil manam, beliau ini dimimpikan di dalam tidur seseorang ba'da mauti, setelah matinya Imam Junaid tersebut. Fakilalah, lalu Imam Junaid ditanya pada orang yang dimimpi tersebut, mal khabar ya Abul Qasim, bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim, wahai Imam Junaid? Qala, maka Imam Junaid menjawab, tahat tilkal ibarah, telah rusak ungkapan-ungkapan itu, wa faniyat tilkal isyarat, dan telah punah isyarat-isyarat tersebut, wa ma nafa'ana, dan tidak ada yang manfaat bagi kami, illa rukai'atun raka'naha fi jawfil lail, kecuali 2 rakaat yang kecil. Rukai'at memakai sikot tasghir, illa rukai'atun, melainkan 2 rakaat yang kecil yang kami laksanakan 2 rakaat tersebut fi jawfil lail, di sepertiga malam. Maksudnya apa nih dengan kisah ini yang bisa kita ambil? Kenapa? Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, kembali lagi ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan maka itu bisa berbahaya bagi kita. Kan amalin ilmu walaupun 10%. Amal bil di kitab Ibnu Zubayd yang walau usyai min zakati, lupatan itu. Pokoknya amalan ilmu walaupun 10% dari zakat. Contohnya karena apa? Karena tidak mengamalkan ilmunya itu tidak bakalan manfaat baginya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah besok kita akan masukin nasihat yang ketiga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada yang tersinggung, dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cek.